Halo Sobat Donghua, pasti pada penasaran kan dengan kelanjutan BTTH Ranah Dewa? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan akhirnya menembus inti pertempuran dengan menghancurkan mahkota emas, satu-satunya pelindung sumber jiwa penguasa ilusi mimpi. Dengan mengorbankan kekuatan jiwa besar, meledakkan bendera penekan jiwa, dan mengerahkan jari pemusnah, dia memutus jalan hidup kembali musuhnya. Goyan berhasil diselamatkan tepat sebelum ditelan. Sementara wujud asli penguasa ilusi mimpi terungkap sebagai entitas jiwa yang sudah lama melawan hukum dunia. Tanpa mahkota, dia tak lagi mampu bertahan dari aturan dunia Sanhai. Kekalahannya tinggal menunggu waktu, dan kemenangan penentuan kini berada di tangan Xiaoyan. Pada saat ini penguasa ilusi mimpi benar-benar kehilangan kendali. Pada detik ketika mahkota emas itu hancur, bukan hanya sebuah artefak yang musnah. Seluruh rencana yang dia susun selama bertahun-tahun runtuh tanpa sisa. Mahkota emas adalah jangkar jiwanya. Tanpanya, keberadaan penguasa ilusi mimpi tak lagi stabil. Aura kehidupannya mulai terurai dan perlahan lenyap di antara langit dan bumi. Kegilaan pun menyebar. Kekuatan jiwa yang telah lama ditekan kini meledak liar, membanjiri ruang kehampaan. Dengan sisa kesadarannya, dia mencoba satu hal terakhir, menyeret Xiaoyan ke dalam mimpi tanpa akhir, menguburnya bersama kehancuran. Namun di saat genting itu, Xiaoyan justru menjadi semakin tenang. Dia memahami dengan jelas, pertarungan ini akan berakhir dalam satu tarikan nafas. Tidak peduli seberapa besar kekuatan jiwa yang diledakkan penguasa ilusi mimpi sekarang, semuanya hanyalah nyala terakhir sebelum padam. Cahaya senja dari makhluk yang telah kalah. Tanpa ragu, Xiaoyan menggerakkan jiwa gerakan Void. Dalam sekejap puluhan bahkan ratusan lubang cacing terbuka di kehampaan. Tubuhnya berpindah dari satu titik ke titik lain, seolah menyatu dengan ruang itu sendiri. Penguasa ilusi mimpi tak mampu lagi menguncinya. Xiaoyan tahu, dia tidak perlu menyerang secara membabi buta. Selama waktu terus berjalan, musuhnya akan gugur dengan sendirinya. Bendera penekan jiwa melayang sunyi di kehampaan, memancarkan tekanan yang tak kasat mata. Setiap denyutnya mempercepat kehancuran penguasa ilusi mimpi. Amarah dan kegilaan bercampur menjadi satu. Dia meraung, meronta, berusaha menangkap bayangan Xiaoyan yang melintas di kehampaan. Namun semua usahanya sia-sia. Semuanya berjalan persis seperti yang telah Xiaoyan perkirakan. Penguasa ilusi mimpi bagaikan api besar yang baru dinyalakan, mengamuk dan menyilaukan di awal. Namun melemah dengan kecepatan yang mengerikan, bahkan lebih cepat dari yang dibayangkan. Tidak mungkin. Raungannya menggema di kehampaan. Klan Siming kami diberkahi bakat yang melampaui langit. Aku adalah penguasa Sanhai. Aku tak akan kalah, apalagi mati. Tiba-tiba dia mengaum marah dan meneriakkan satu nama. Xingting. Nama itu menghantam kesadaran Xiaoyan seperti petir. Xingting, Raja Putri Duyung, sosok yang selama ini terlihat santai, nyaris roboh dan tampak tak memiliki kekuatan mencolok. Mengapa nama itu disebut oleh penguasa ilusi mimpi sekarang? Sejak memasuki alam rahasia penguasa ilusi mimpi, Xiaoyan telah melihat banyak sosok penting. Raja Xuan Huang, Feng Xi, namun Xingting sama sekali tak terlihat. Pada saat itu juga seberkas cahaya melesat menembus kehampaan. Sosok Xingting muncul, namun kali ini aura yang terpancar dari tubuhnya membuat Xiaoyan terdiam sejenak. Kekuatan jiwa yang luar biasa kuat, begitu padat dan murni hingga terasa tidak masuk akal. Sebelumnya Xiaoyan sama sekali tidak menyadarinya. Kini semuanya menjadi jelas. Laba-laba dalam iblis terlarang itu bukan terperangkap, melainkan telah lama dirasuki oleh klan Siming. Sama seperti beberapa sosok lainnya, Xiaoyan memang telah mencurigai identitas Xingting. Namun dia tak pernah menyangka bahwa ia adalah kartu penyelamat terakhir penguasa ilusi mimpi. Pada saat berikutnya, bayangan raksasa penguasa ilusi mimpi menyusut dengan liar. Seluruh sisa jiwanya mengalir masuk ke dahi Xingting, menyatu tanpa sisa. Xiaoyan bergerak tanpa ragu. Bendera penekan jiwa bergetar, sementara seluruh kekuatan jiwanya digerakkan hingga batas ekstrim. Dia mengangkat tangan, jari pemusnah. Satu jari raksasa yang terbentuk dari kabut putih jiwa menghantam ke depan, menghujam langsung ke jiwa Xingting. Guncangan hebat menyapu kehampaan. Di saat yang sama, Xiaoyan melesat mendekat dan memicu racun tersembunyi di dalam tubuh Xingting. Tubuh Xingting bergetar hebat. Penguasa ilusi mimpi jelas tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan telah menanamkan jebakan sejak awal. Wajahnya berubah drastis. Sebuah retakan kehampaan terbuka di belakangnya. Tanpa sempat menyerap seluruh kekuatan yang tersisa, sosok itu menghilang seketika, melarikan diri dari medan pertempuran. Sisa jiwa penguasa ilusi mimpi tertawa dingin. Namun Xiaoyan telah bersiap. Dengan satu lambaian tangan, dia menyegelnya ke dalam bendera penekan jiwa.
Penguasa ilusi mimpi sangat memahami satu hal. Jika dia terlambat sesaat saja, bahkan wadah terakhirnya akan hancur sepenuhnya. Akhirnya dia berhasil melarikan diri. Namun luka yang dideritanya sangat parah, dan sebagian besar jiwanya telah hilang. Tak lama kemudian, sebuah cahaya berkilau muncul di kehampaan. Sebuah pecahan kristal tak beraturan melayang perlahan ke tangan Xiaoyan. Bentuknya seperti prisma, memantulkan bayangan-bayangan dirinya dalam jumlah yang tak terhitung. Ini jantung ilusi mimpi. Xiaoyan merasakan kekuatan hukum yang unik di dalamnya, namun sangat lemah. Jelas ini hanyalah sebuah fragmen. Sayangnya, penguasa ilusi mimpi berhasil kabur. Selama akarnya belum dicabut sepenuhnya, dia akan menjadi variabel berbahaya di masa depan. Jantung ilusi mimpi adalah sumber jiwa dunia Sanhai, namun kini tidak lagi utuh. Bagian terbesarnya telah dibawa pergi. Tak lama setelah itu, kehampaan mulai runtuh. Ruang pecah satu persatu, dan semua makhluk yang terjebak dalam mimpi akhirnya terbangun. Kepanikan menyebar. Xiaoyan membuka lubang cacing raksasa, sengaja memperbesarnya, memberi mereka satu-satunya kesempatan hidup. Tanpa ragu, manusia dan makhluk buah Sanhai berhamburan keluar secepat mungkin. Sesaat kemudian, Xiaoyan menerobos kehampaan dan muncul di dasar laut yang sunyi dan gelap. Suan Huang dan Feng Xi telah menunggunya sejak lama. Suan Huang segera menghampiri. Matanya penuh kekhawatiran, memastikan Xiaoyan tidak terluka. Namun Xiaoyan tahu, demi menyelamatkan mereka semua, Gouyan telah membayar harga yang sangat besar. Kini Gouyan tertidur lelap, auranya melemah drastis. Bahkan lebih parah dari kondisi terburuk sebelumnya. Xiaoyan menatap fragmen jantung ilusi mimpi di tangannya. Dia tidak tergoda oleh kekuatannya. Yang dia pikirkan hanya satu hal, bagaimana menyelamatkan Gouyan. Saat itulah Suan Huang melaporkan kabar terbaru. Seseorang mencoba kabur dari kehampaan alam rahasia, namun berhasil ditangkap. Tak lama kemudian, sosok itu diperlihatkan. Yao Nantian, seseorang yang mencoba melarikan diri dari kekacauan, namun akhirnya jatuh ke tangan mereka. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.